aduin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi kaum muslim pada zaman sekarang. Mereka cuma lihat tapi mereka nggak bantu. Mereka biarin tanah Nabi diinjak-injak sama penjajah. Mereka biarin lama dan mereka lihat semua ini tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Nah, aduin kepada Nabi. Itu pas ngelihat posting itu Bapak Ibu sekalian, itu melukai sampai ke hati. Kenapa? Karena kita tahu di yaumil qiyamah dia sama kita akan dikumpulin di depan Rasulullah. Betul nggak? Nah terus Rasul nanya, ini umat saya nih kan. Lalu kemudian ketika umat saya ini kemudian di sana dibombardir, dibunuhin. Terus kalian yang merasa umat saya kemana? Dia ngadu ke saya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Kalau seorang guru keberhasilannya itu bukan dia dapat duit. Seorang guru keberhasilannya bukan ketika dia dapat sesuatu di dunia. Keberhasilan seorang guru itu adalah ketika dia punya murid jadi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, Quraisy jahiliyah, di masa Rasulullah masih hidup, dia menghina Rasulullah yang paling berat dengan kata-kata apa? Abtar. Muhammad itu terputus. Muhammad itu enggak punya anak. Muhammad tuh enggak ada penerus laki-laki. Dia terputus. Ngomong aja tentang Islam. Ngomong dia dibantu sama malaikat. Ngomong dia punya Tuhan. Enggak, Muhammad itu terputus. Kemudian apa yang Allah turunkan? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu Muhammad itu yang terputus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Rasulullah nggak punya penerus anak laki-laki, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad gak ada penerusnya. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki. Tapi Allah sampaikan penerus Nabi Muhammad itu bukan anak laki-laki. Tapi penerusnya adalah semua orang yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengikuti ide Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, lihat orang-orang kafir Quraisy yang ngomong bahwa Rasulullah itu terputus, tidak punya keturunan. Lihat anak-anak laki-laki mereka itu ikut Muhammad dan gak ikut bapaknya. Bisa dipahami Ibu sekalian. Terus kemudian waktu berlalu Rasul banggain umatnya. Umatnya ngikutin dia. Umatnya yang senantiasa para sahabat mengorbankan apapun untuk dia. Sampai hari ini Rasul harus menyaksikan umatnya terpecah-pecah kayak gini. Sampai kayak sekarang Rasul harus menyaksikan umatnya dibunuhin di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis loh Bapak Ibu sekalian. Tempat Rasul kemudian sholat kiblatnya di situ, tempat Rasul ngajarin para sahabat sampai belasan tahun, sampai di antara para sahabat ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saking banyaknya engkau menyebutkan tentang kemuliaan Baitul Maqdis, kemudian kami sering sekali mendengarkan engkau menceritakan kemuliaan tanah Ardul Mubarakah atau tanah Masjidil Aqsa, sampai kami ini bingung, yang mana yang lebih layak kami kunjungi ya Rasulullah? Mana yang lebih utama ya Rasulullah? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi? Bayangin, para sahabat yang tinggal di dekat Rasulullah sampai bingung mana masjid yang lebih utama, Masjid Nabawi atau Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa? Maka Rasul katakan, masjidku lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Tapi para sahabat tahu kemuliaannya seperti apa. Yang Rasul saksikan pada saat ini, tanah di mana dia diisrokan, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi saksi 124.000 nabi-nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah, diimami di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduknya dibunuhin. Kira-kira kalau Anda berpikir, Rasul kayak merasa gagal atau enggak? Rasul ketika ngelihat umatnya sekarang, Rasul kayak merasa gagal atau enggak? Padahal kebanggaan Rasul ketika dia punya penerus. Aku akan berbangga-bangga dengan umatku nanti di yaumil qiyamah. Bahwa umatku tuh jumlahnya banyak. Pertanyaannya, sekarang kita jadi satu umat Rasulullah atau kita terpecah-pecah? Kita terpecah-pecah. Di tempat-tempat yang paling dekat, yang dekat-dekat dari Palestina, yang dekat-dekat dari Baitul Maqdis. Sementara di negeri-negeri lain yang mereka bukan muslim, mereka tiap hari berikan pembelaan terhadap orang-orang yang terzolimi. Tapi di negeri-negeri yang dekat muslim, ada yang doa untuk Gaza ditangkap. Negerinya negeri muslim. Ada yang pakai kemudian syal, lalu kemudian ada warna merah, putih, hijau, hitam, ditangkap. Pertanyaannya, itu umat Rasulullah atau bukan? Umat Rasulullah. Tapi mereka ngelihat kemudian
saudara-saudari dibunuhin, mereka merasa tenang atau mereka merasa kemudian gak tenang? Mereka tenang-tenang aja. Ini kan problematika. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya cuma mau menyoroti aja. Setiap kali saya melihat apapun yang ditunjukkan sama akhlak saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, itu membuat saya kemudian yakin bahwa betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis Bapak Ibu sekalian, Palestina itu memang diciptakan untuk pelajaran buat kita. Saya sering ditanya sama orang, Ustadz sampai kapan perang ini mau berakhir? Saya bilang itu bukan pertanyaan kepada mereka yang ada di sana, tapi pertanyaan kapan kita mau nolong mereka.